من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, minggu yang lalu kita telah selesai tentang pembicaraan kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pagi hari ini insyaallah saya akan mulai yaitu tentang sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu al-Khalifah ats-tsani, yaitu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita telah membahas dan mengatakan selalu sering bahwa orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "In kana Islam Umar la fathan wa hijratuhu la nasran وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قتلهم حتى دعونا وصلينا." Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW yang mulia berkata, sungguhnya Islam Umar bin Khattab masuk Islam itu sebagai fatah muslimin, ini kemenangan besar untuk orang muslimin. Wa hijratuhu la nasra, dan juga waktu dia berhijrah dari Makkah ke kota Madinah itu sebuah kemenangan yang besar buat umat Islam. Wa imaratuhu rahmatun, dan dia waktu menjadi pemimpin itu adalah rahmah buat orang-orang muslimin. Wallahi ma stata'na an nusalli bil bait hatta aslama Umar. Kita dahulu tidak pernah zaman jahiliyah sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, kita tidak berani sholat terang-terangan di Masjidil Haram. Tetapi waktu Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, kita bersolat di Masjidil Haram. Selama aslama Umar, waktu Umar masuk Islam, qatalahum, dia telah memerangi orang-orang jahiliyah itu untuk bersolat di Masjidil Haram. Hatta sallaina, yaqul hatta da'awna fa sallaina, sampai kita berhasil sholat di Masjidil Haram. Dahulu zaman jahiliyah, waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu masih sedikit, mereka itu sholat bersembunyi-sembunyi. Tetapi waktu Umar masuk ke dalam agama Islam, mereka berani untuk sholat di mana? Di Masjidil Haram, menantang orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu awal man jahara bil Islam di Makkah. Dia adalah orang yang pertama waktu masuk ke dalam agama Islam. Itu Umar bin Khattab adalah orang yang pertama yang mengatakan bahwa saya seorang Muslim dan saya telah menyaksikan Allah Subhanahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Umar bin Khattab. Karena setiap sahabat dahulu apabila dia masuk ke dalam agama Islam, itu Islamnya disembunyikan. Tetapi Umar bin Khattab pertama waktu dia masuk Islam itu mendatangi yaitu Abu Jahal. Abu Jahal sama Umar bin Khattab ini masih dekat. Ada yang mengatakan kholnya, yakni kholnya, pamannya dari ibu. Ada yang mengatakan anak pamannya. Rumahnya didatangi dan diketok pintunya. Kemudian datang Abu Jahal. Siap, yang Abu Khattab dulu dihormati seorang terhormat Umar bin Khattab ini. Waktu dia datang, waktu lihat Abu Jahal melihat Umar bin Khattab, dia senang. Karena ini tokoh besar. Iya ya Umar, untuk apa kedatanganmu ini? Katanya Umar bin Khattab, saya untuk mengatakan kepada engkau Abu Jahal bahwa saya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Abu Jahal marah dan pintu ini tutup di wajahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan pembicaraan kita pada pagi ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita di sini kita telah mengatakan, selalu Anda mengatakan bahwa
orang yang terbaik, afdhalul bashar setelah al-anbiya wal rusul, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, ittafaqa ahlus sunnah ala anna afdhaluhum ay sahabat radhiyallahu taala anhum Abu Bakar sama Umar. Ini tidak bisa dilakukan lagi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dari dahulu sampai untuk kiamat insyaallah bahwa orang yang terbaik di atas bumi ini setelah Anbiya wa Rasul yaitu Abu Bakar kemudian Umar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ittafaqa Ahlus Sunnah wal Jamaah ala ma tawatara ala Ali bin Abi Thalib innahu qala khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah berkata bahwa Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat yaitu tentang omongan Ali bin Abi Thalib yang mutawatir yang sering dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Dia berkata Ali bin Abi Thalib, khairu hadhihi ummah ini yang terbaik dari antara umat ini setelah nabinya yaitu Abu Bakar dan Umar. ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Dan harus seorang muslim beriktikad jazim dengan pasti, dengan mantap bahwa orang yang terbaik setelah nabinya yaitu Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita berselisih jauh dengan orang-orang Syiah, Syami'ah, yang mana mereka itu telah menjadi Umar dan laknat Umar bahwa mubtadi' zandiq. Orang yang berbuat demikian adalah orang yang mubtadi' zandiq, khatib, rafidhiyun. Dia adalah seorang rafidhi, alaihi minallahi man yastahiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkenal sebagai seorang khalifah yang adil, khalifah yang sejati, yang membela agama ini mati-matian. وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. Itu ada terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak memuji Umar bin Khattab tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW yaqul an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW dari riwayat Al-Bukhari dari sahabat Rasulullah SAW Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bainama ana na'ibun ra'aitani fi jannati, kata Rasulullah sedang saya tidur waktu itu saya melihat diriku di surga. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر, saya melihat seorang perempuan yang berwudu di sebelah istana. فقلت liman هذا القصر, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ini istana untuk siapa? Qalu li Umar. Mereka berkata ini untuk Umar. Jadi malaikat-malaikat Allah berkata ini adalah untuk Umar. Fadzakartu ghiratahu Qallaitu mudbiran. Waktu saya melihat orang perempuan itu telah wudu di bawah istana, saya ingin waktu itu masuk ke surga, ke istana itu kata Rasulullah, tetapi saya mengetahui bahwa Umar bin Khattab itu ghirah terhadap istri-istrinya, yang cemburu terhadap istri-istrinya, maka saya pergi, katanya Rasulullah SAW, saya pergi. Fabaka Umar, maka Umar menangis waktu mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Waqala, kenapa kau menangis? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tahu ghiratak, saya tahu bahwa engkau adalah orang cemburu terhadap istrimu. Maka Umar berkata, alaika agharu ya Rasulullah. Apakah kepadamu ya Rasulullah saya berbuat cemburu? Tidak mungkin. Kalau saya cemburu atas perbuatan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana hormatnya Umar dan cintanya Umar kepada Rasulullah SAW. Dan hadis yang kedua Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Nabi SAW, ra'aitani dakhaltu al-jannah fa idza ana bi-Rumaysa imra'atu Abi Talha. Kata Rasulullah SAW,
dia dilihatkan oleh Allah SWT dalam mimpinya bahwa dia masuk ke surga. Dan dia melihat di surga itu Rumaiso itu adalah istrinya Abu Talha yang bernama Ummu Sulaim, yang terkenal namanya Ummu Sulaim dalam sejarah. Namanya sebetulnya Rumaiso, istrinya Abu Talha dan ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia telah melihat Rumaiso di surga. Wa sami'tu hasifatan, dan saya mendengar suara. Faqultu man hadha? Saya berkata kepada Rasulullah, suara siapa ini? Faqala hadha Bilalun. Ini suara Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fana'i jariyatun. Kemudian saya melihat sebuah istana dan di halamannya ada seorang jariyah, seorang perempuan. Faqultu liman hadha? Saya berkata, untuk siapa ini? Faqala li Umar. Fa'aradtu an adkhulahu, saya waktu mau masuk, saya ingin masuk. Fanzur ilaihi fadzakartu ghiratak. Saya mau masuk, mau melihat istana tadi, tetapi saya ingat dengan engkau adalah orang cemburu. Faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah, alaika aghar. Demi Umar bin Khattab, aku mendengar itu dia berkata kepada Rasulullah SAW, demi ayahku dan ibuku, aku kurbankan ya Rasulullah untukmu. Alaika aghar, apakah kepadamu aku berbuat ghirah, aku cemburu. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah SAW semenjak dia umurnya 10 tahun. Dia mengabdi di rumahnya Rasulullah SAW selama 10 tahun juga sampai meninggal Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, dakhaltu jannata fa idza ana bi qasrin min dhahab. Saya telah masuk ke surga, kata Rasulullah. Saya melihat sebuah istana dari emas. Faqultu liman hadha? Saya berkata, untuk siapa itu? Faqalu li syatin min Quraisy. Katanya malaikat-malaikat Allah, ini adalah untuk seorang pemuda dari Quraisy. Wa dhanantu anni huwa. Saya kira bahwa ana orangnya, kata Rasulullah, bahwa saya adalah orang yang memiliki istana itu. Faqultu wa man huwa? Saya berkata, siapa dia? Qalu Umar bin Khattab. Dan malaikat-malaikat Allah menjawab bahwa ini adalah untuk Umar bin Khattab. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه dari sahabat Rasulullah SAW, عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله SAW, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, يقول Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, dan Umar di surga, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ini dari Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang terjamin masuk surga juga. Dia mengatakan, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan Ali di surga. Kemudian wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'it min hitan al-Madinah. Bustani yang saya telah sebutkan dalam sejarah Abu Bakar Siddiq. Dia pernah Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari mengikuti Rasulullah SAW sampai masuk ke sebuah kebun. Kemudian dia menjaga yaitu pintu kebun tadi. Kemudian datang seseorang, saya mengatakan nanti dulu. Faqala Nabi SAW iftah lahu. Rasulullah SAW mengatakan bukalah untuknya. Wabashirhu bil jannah, dan beri kabar kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Wa fatahtu lahu fa idza huwa Abu Bakr. Saya telah membuka dan dia adalah Abu Bakar Siddiq. Wa basyartuhu lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mengatakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka dia mengatakan alhamdulillah. Tsumma ja'a rajulun fastaha, dan juga kemudian ada orang lagi datang, kemudian saya buka, faida bihi Umar. Rasulullah SAW mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, dan bukalah pintunya, pintu kebun tadi, dan katakanlah kepadanya bahwa dia akan masuk surga, dan saya telah
mengabarkannya kepada Umar bin Khattab hal ini, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu datang seorang lagi, karena Rasulullah iftah lahu, katanya Rasulullah, bukalah untuknya dan katakanlah kepadanya bahwa dia akan masuk surga, tetapi dialah balwa tusibuhu, dia akan mendapatkan musibah sebelum dia mati, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan alhamdulillah, tsumma qala Allahul musta'an. Waktu dikatakan bahwa dia akan mendapatkan musibah sebelum dia mati, dia mengatakan Allahul musta'an. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah SAW yubashir Umar bin Khattab bil jannah radhiyallahu taala anhu wa yukhbiruhu bi annahu ra'a qasrahu bil jannah thumma ya'ti mubtadi'un. Kita telah mengetahui Rasulullah SAW telah memberi kabar kepada Umar bin Khattab bahwa dia adalah masuk surga dan dia adalah orang yang mempunyai qasr tadi, istana yang dilihat oleh Rasulullah SAW di surga. Kemudian kita dengar pada hari-hari ini atau pada masa-masa yang kita hidup ini di dunia ini mendengar seorang Rafidiyun khabir, seorang dari orang golongan Syiah. Mereka adalah khabir, Rafidiyun. Mereka mendekatkan diri, mengatakan mereka orang-orang Syiah itu yasubuna Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Mereka mencaci Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Apabila kalian mengatakan, kenapa kalian berbuat demikian? Mereka mengatakan bahwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melaknat Umar bin Khattab, Abu Bakar itu katanya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sifabul mu'mini, kata Rasulullah, fusuk. Seorang melaknat seorang muslim itu adalah seorang fasik, kata Rasulullah. Seorang mencaci maki saudaranya muslim itu adalah orang fasik. Apalagi Abu Bakar wa Umar wa Utsman, orang-orang yang dijamin masuk surga min awliya'illahil muttaqin, orang-orang yang terbaik dilaknat. Kalau orang biasa dilaknat itu fusuk, kata Rasul, sebab sifatul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Seorang muslim itu apabila dicaci maki itu fasik, kata Rasulullah SAW. Seorang muslim biasa. Mungkin dia berbuat maksiat, orang tadi tidak boleh dicaci maki. Apalagi ashab Rasulullah SAW, yaitu apalagi Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Faqala Rasulullah SAW bersabda mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, disebut oleh Syekh Al-Albani dalam hadis ini sahih. Faqala Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Andai kata ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW, niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fima qablakum min al-umam nasun muhaddatsun." Dahulu sebelum kalian itu terdapat orang-orang muhaddatsun. Ini orang-orang yang mengatakan omongan itu benar. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi apabila dia mengatakan omongan itu banyak benar pendapatnya. Ay mulhamun min ilham dari Allah SWT. Fa in yaktu fi ummati ahadun fa inna Umar. Apabila ada dari umatku seorang seperti itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Rasulullah SAW waktu masih di Makkah diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi, dan yang masuk waktu itu dalam agama Islam qalil, sedikit. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Beliau berkata, Allahumma azzil din bihabbi hadzal rajulain ilaik. Ya Allah, jadikanlah agama ini aziz, jaya, perkasa, dengan masuknya salah satu dari orang-orang yang kau cintai, salah satu dari kau yang paling kau cintai, yaitu Abu Jahal ibn Hisham atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satu dari dua yang mana kau cintai di antara hamba-hambamu yang dua ini, Abu Jahal atau yaitu namanya Amr bin Hisham. Namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham.
Rasulullah SAW memang yang memanggilnya Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan orang bodoh. Abu Jahal ini seorang cerdas dan pintar. Tetapi dia tahu kenyataan, tapi ditolak kenyataan itu. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW Abu Jahal. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW waktu dia terbunuh di Ghazwat Badar. Untuk kepalanya dipanggil oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud dan diberikan kepada Rasulullah SAW kepalanya tadi. Rasulullah SAW mengatakan, "Hada Fir'aun hadhil ummah." Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Karena dia tahu bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW itu sebagai Nabi, tahu dia betul tahu. Tapi hasad dan ihdan, karena dia hasud dan syakit kepada Rasulullah SAW, dia menolak. Dia tidak mau percaya kepada Rasulullah SAW. Maka dia itu seorang pembesar di Quraisy. Apabila dia masuk ke dalam agama Islam, Islam dia akan jaya. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jayakanlah agama ini dengan masuknya salah satu dari dua orang yang mana kau cintai di antara dua orang, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata bahwa di antara dua ini yang paling dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah di hatinya Umar bin Khattab. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma azzal Islam bi Umar bin Khattab khususan." Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, terutama Umar bin Khattab. Ba'da hadha sana, ini adalah ujian dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang seorang Syiri, Rafidi, Zandiqun, Qadidun melaknat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Allah SWT berfirman, "Qatalahumullah anna yufakun." Mudah-mudahan Allah membunuh mereka, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang mengatakan demikian. Kana al-Faruq Umar lahu haiba bi qulubin nas. Umar bin Khattab ini zaman jahiliyah, jabbar, pemberani, dan seorang yang bisa dikatakan kalau hatinya itu syadid, keras, tidak takut Umar bin Khattab kepada siapapun, jabbar di jahiliyah, perkasa di zaman jahiliyah dahulu, masyhur adalah Umar. Kemudian lahu haibah, mempunyai wibawa yang luar biasa. Orang-orang dahulu sungkan kepada Umar bin Khattab ini, dihormati luar biasa. Wa kana syayatinul jin wal ins tahrub minhu. Dan syaitan dari jin dan dari manusia itu lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apabila Umar jalan di jalan ini, syaitan lari jalan ke jalan yang lain. Takut syaitan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia adalah sahabat Rasulullah SAW, dari salah satu al-mubasysyirin bil jannah masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama Rasulullah SAW khulu pamannya dari ibunya Rasulullah sama ayahnya Rasulullah anak paman. Aminah binti Wahab sama Sa'ad bin Abi Waqqas ini nisan. Maka Rasulullah SAW manggil dia khalnya. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbuhu, dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ista'dana Umar bin Khattab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu nislatun min Quraisy yukallimnahu wa yastaghfirnahu 'aliyatan aswatuhunna ala sawtihi." Pada suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk masuk. Di dalam rumah itu banyak perempuan yang debat dengan Rasulullah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah SAW
Dan orang-orang perempuan ini telah mengangkat suara mereka. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab masuk ke rumah itu dan dia diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk. Qumna fajarna bil hijab, maka mereka berdiri perempuan diam cep waktu mendengar Umar bin Khattab itu masuk ke dalam rumah itu dan mereka bangun dan pakai pakaian hijab. Fa'adzina lahu Rasulullah SAW, fadakhala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yadhhak. Waktu masuk Umar bin Khattab dan orang-orang perempuan semua keluar takut kepada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW ketawa waktu melihat Umar. Faqala Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Mudah-mudahan yang melihat Rasulullah ketawa senang Umar bin Khattab. Wa Rasulullah SAW menggembira. Yaqul adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, didoakan oleh Umar. Faqala Nabi SAW, ajibtu min ula'i allati kunna 'indi. Saya heran kepada perempuan-perempuan tadi yang di rumahku tadi, yang mana mereka telah bertanya kepadaku. Falamma sami'na sautak, waktu mereka perempuan-perempuan itu mendengar suaramu, ibtadarna al-hijab, maka mereka langsung memakai hijab mereka. Faqala Umar, fa anta haqqu an yahabna ya Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah engkaulah yang pantas ditakuti oleh mereka, bukan aku. Kama qala Umar ya adubati anfusinna. Maka Umar berkata kepada perempuan tadi, wahai musuh-musuh diri-diri kalian, atahabnani wa la tahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqulna na'am. Kata orang perempuan-perempuan itu iya, kita takut kita takut kepadamu lebih dari takut kita kepada Rasulullah SAW. Anta aqabbu wa aghlabu min Rasulullah SAW. Karena aku lebih keras dan lebih suram dari Rasulullah SAW. Kata orang-orang perempuan tadi. Faqala Rasulullah SAW, iya ya Ibn al-Khattab, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك والفج المسلك والطريق. Rasulullah SAW, iya ya Ibn al-Khattab yang dipuji. Iya ya Ibn al-Khattab, hai anaknya Khattab. Demi jiwaku yang di tangannya. Tidaklah syaitan itu bertemu denganmu di jalan, kecuali dia berjalan dengan jalan yang lain. Takut syaitan itu kepada Umar bin Khattab. Wa Buraidah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah SAW fi ba'd maghazihi. Falamma sarafa ja'at jariyatun sauda. Katanya Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu. Maka karena Rasulullah SAW keluar dari keluar untuk memerangi orang-orang musyrik. Falamma sarafa ja'a Rasul pergi Rasulullah SAW itu ja'at jariyatun sauda, datang seorang budak hitam. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddaka Allah saliman an adrib baina yadayka bid-dufi wa taghanna. Saya telah berjanji, bernazar, kata orang perempuan itu, apabila engkau pulang dari peperangan dan engkau datang dengan selamat, saya telah nazar untuk adrib, yakni untuk memukul ad-duf, yaitu terbang. Aku akan berbuat terbangan. Katanya seorang perempuan. Karena aku senang engkau datang selamat dan aku akan menyanyi. Katanya di Jariyah tadi, di orang perempuan hitam. Faja'alat tadrib, kemudian dia memukul yang menyanyi dengan terbangnya itu. Padahal Abu Bakar wa yatadrib. Abu Bakar masuk, tetap perempuan itu menyanyi. Tumba dakhala Aliyun wa yatadrib. Ali bin Abi Thalib masuk, tetap perempuan itu menyanyi. Tumba dakhala Utsman wa yatadrib. Kemudian Utsman masuk, tetap mereka dia itu menyanyi dan memukul terbang tadi. Tumba dakhala Umar, kemudian Umar masuk. Fa'alqat ad-duf tahta istiha. Kemudian terbang itu ditaruh di bawah pantatnya. Tumaqad qa'adat alih, kemudian didudui jadi. Terbangnya didudui, seakan-akan tidak ada. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, inna syaitan la yakhafu minka ya Umar. Sungguhnya syaitan takut kepadamu ya Umar. Inni kuntu jalisan wa yatadrib.
saya duduk, dia menyanyi dan memukul terbang tadi. فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل علي وهي تضرب ودخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت السيوف. Tetapi waktu masuk dia takut dan diletakkan itu terbang tadi. Takut kepada Umar bin Khattab. Orang yang tegas Umar bin Khattab itu. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Pada suatu hari kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari Rasulullah SAW waktu dia duduk, wasami'na laqtan wa sawtu subyan. Kita melihat rami, suara rami. Dia itu anak-anak kecil-kecil, suaranya kecil-kecil. Faqala Rasulullah SAW, fa idza habasyiyyatun tuzfil was-subyan aulaha. Rasulullah SAW melihat seorang Habasyiyah, seorang perempuan dari negara Ethiopia, tuzfin. Tuzfin itu menari dan menyanyi. Dan di sebelahnya, di belakangnya anak kecil-kecil, banyak. Faqala ya Aisyah, ta'ali fanzuri. Wahai Aisyah, lihatlah apa yang dibuat oleh seorang budak Habasyi ini. Fajitu, kata Aisyah, saya datang. Fawada'tu lihyati ala mankabi Rasulullah SAW. Saya taruh ini, tempat ini di punggungnya Rasulullah SAW untuk melihat orang-orang saja. Faja'altu anzur ilaiha dengan mankab ila ra'si faqala li ama syabi'ti. Kemudian Rasulullah mengatakan, sudah cukup ya Aisyah. Apakah engkau sudah tak kenyang kau melihat dari tadi? Sudah cukup. Qalat faja'altu aqul la. Aisyah mengatakan la. Li'anzura manzilati indahu, supaya saya tahu bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepadaku. Aisyah berkata demikian. Jadi saya lama-lamakan, saya memang sengaja untuk Rasulullah SAW bagaimana saya untuk melihat bahwa bagaimana Rasulullah SAW, sepanjang mana Rasulullah SAW cintanya kepadaku. Idza tala Umar, tahu ittala Umar muncul. Qalat farqaban nas anha, maka orang-orang itu lari waktu Umar bin Khattab datang. Faqala Rasulullah SAW, inni la anzur ila syayatinil jin wal ins qad farru min Umar. Saya telah melihat dari Rasulullah SAW, syaitan dari jin dan manusia telah lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Qalat faraja'at, kemudian dia pergi. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya Umar bin Khattab, jiwanya yang begitu hebat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala alladhi wafaqa rabbahu azza wa jalla fi waqi' muta'addidah. Dan Umar bin Khattab ini punya pendapatnya itu tidak meleset. Pendapatnya itu tajam. Dan banyak ayat-ayat Allah turun karena pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi. Disebut di sini kan Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu yara ar-ra'y fayanzil Quran muwafiqan lima ra'ahu. Umar bin Khattab ini kadang-kadang mempunyai pendapat dan kemudian Allah SWT menurunkan ayat menyetujui atau bersepakat dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu dalam hadis-hadis yang banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala al-haq 'ala lisani Umar wa qalbi. Allah SWT meletakkan kebenaran itu di hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan lisannya. Wa qala Ibn Umar, dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala ma nazala bin nasi amrun qat faqalu fihi wa qala fihi Umar aw qala Ibn Khattab fi syakkun kharijatan illa nazala fil Quran ala nahwi ma qala Umar. Tidaklah ada pendapat kemudian diragukan oleh orang-orang itu kecuali datanglah ayat Allah SWT dan sepakat dengan omongnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu. Misal tentang hal ini, tentang pendapatnya Umar bin Khattab kemudian disetujui oleh Allah SWT. Qala Umar bin Khattab, wafaqtu rabbi bi thalath. Saya telah artinya Allah SWT telah mengakui atau pendapatnya seperti aku dalam 3 hal. Faqultu ya Rasulullah, pada suatu hari dia berkata, Umar bin Khattab, ya Rasulullah, law takhadna min maqam Ibrahim musalla. Andai kata ya Rasulullah kita menjadikan
makam Ibrahim yang ada di Ka'bah itu sebagai musalla. Bagaimana? Fananzalat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Allah SWT berfirman, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla. Yani apa yang dikatakan Umar bin Khattab tadi. Wa ayat al-hijab, dan juga ayat al-hijab. Qultu ya Rasulullah, law amartani sa'at an yahtajibna. Wahai Rasulullah, andai kata engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab ya Rasulullah, menutupi auratnya. Fa innahu yukallimuhunna al-birr wal fajir. Karena banyak orang yang datang kepada istri-istrimu berbicara kepadanya. Yang berbicara itu ada yang baik, ada orang yang tidak baik. Al-fajir. Fanazalat ayat al-hijab, kemudian turun ayat al-hijab. Wajtama'a nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirati alaih. فقلت لهن عسى ربه إذا طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. Pada suatu hari juga ada peristiwa cerita bahwa istri-istri Rasulullah itu punya ghirah kepada Rasulullah SAW, kepada istri-istrinya yang lain. Pada istri-istrinya yang lain. Yaitu ada cerita di surat At-Tahrim. Itu Rasulullah SAW apabila mau datang ke salah satu dari istri-istrinya yang 9 itu, dia mampir ke rumahnya Zainab binti Jahsh, istrinya Zainab binti Jahsh. Dan ada riwayat yang mengatakan kepada Maria Qibtiyah. Dia di situ di rumahnya Zainab binti Jahsh diberi oleh Zainab binti Jahsh. Rasulullah yuhibbu asalan. Rasulullah itu senang dengan madu. Kemudian dikasih madu oleh siapa? Istrinya Zainab binti Jahsh sama air. Dicampuri air dikasihkan Rasulullah, diminum oleh Rasulullah SAW setiap hari. Istri-istrinya itu cemburu karena Rasulullah SAW lama di rumahnya Zainab binti Jahsh itu, istrinya. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat. Hafsah mengatakan nanti kalau datang Rasulullah, ayo kita mengatakan bahwa engkau telah minum minuman yang bau. Namanya maghfir. Tak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau baumu maghfir. Maka Rasulullah SAW setelah minum madu, dia mendatangi Hafsah. Dia berkata, ya Rasulullah, baumu maghfir. Lah, kata Rasulullah, saya telah minum asal. Saya minum madu, katanya Rasulullah. Maka pada paginya atau berikutnya, hari berikutnya, dia pergi ke Aisyah. Katanya Aisyah, bau-baumu maghfir. Apa yang dikatakan? Marah Rasulullah SAW. Saya tidak makan maghfir. Rasulullah SAW itu adalah orang yang bersih, yang mana baunya wangi. Kok ini mengatakan demikian? Kemudian turun ayat Allah SWT. Dibongkar di situ bahwa ini adalah perbuatan sekongkolan antara istri-istrinya untuk mengatakan kepada Abu Bakar, kemudian Rasulullah SAW bersumpah tidak akan minum madu lagi. Kemudian turun ayat Allah SWT surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlalna, yakni kenapa engkau mengharamkan atas dirimu hal-hal yang halal, dilarang oleh Allah SWT untuk mengharamkan hal-hal yang halal. Madu ini halal, kenapa Allah haramkan? Itu adalah perbuatan istri-istrimu dari Allah SWT. Maka Rasulullah SAW marah dan dia meninggalkan 1 bulan istrinya, tidak didekati istri-istrinya tadi. Maka Umar bin Khattab waktu mendengar itu, di antaranya anaknya Hafsah yang berbuat demikian. Rasulullah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, disebut falam fa innahu yukallimuhunna al-birr wal fajir, fanazalat. Kemudian datang turun yaitu waktu tentang wa sama nisa'an nabi fil ghira alaihi. Faqultu lahunna, maka Umar bin Khattab berkata kepada istri-istrinya, asa rabbuhu in talaqakunna an yubtilahu azwajan khairan minkunna. Kata Umar bin Khattab bahwa apabila Rasulullah SAW menolak kalian, yang cerai istrinya itu seluruhnya, Allah akan
menggantinya lebih baik dari kalian, katanya Umar bin Khattab. Kemudian turun ayat Allah SWT yang mengatakan demikian gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam ayat Rasulullah SWT berfirman seperti ini dalam surah At-Tahrim. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, "Lama mata Abdullah bin Ubay bin Salul, du'iya lahu Rasulullah SAW yusalli alaihi." Pada suatu hari Abdullah bin Salul ini Ra'isul Munafiqin, dia adalah kepala orang-orang munafiqin, mati. Dan dia punya anak yang bernama Abdullah juga. Anaknya itu seorang sahabi soleh, cinta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah cinta kepadanya. Anaknya Abdullah bin Salul datang ke Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah, ayahku meninggal, tolong salatilah dia. Falamma qama Rasulullah SAW, wasattu ilaih, dan waktu Rasulullah SAW bangun untuk bersolat, kata Umar bin Khattab, saya bangun, kata Umar bin Khattab, saya pegang Rasulullah SAW. Saya mengatakan, faqultu ya Rasulullah, aku salli ala ibn Ubay, faqad qala yawma kada wa kada, kada wa kada. Ya Rasulullah, aku salat kepada orang ini, Abdullah bin Ubay. Dia telah mengatakan kepada engkau kada wa kada. Buahnya orang-orang Abdullah bin Ubay dan Rasulullah SAW dimaki-maki Rasulullah SAW, tapi sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Munafik dia, rajul munafik. Wa kada u'addidu alaih qawlahu, fatabassama Rasulullah SAW, maka Rasulullah senyum. Wa qala akhir anhu ya Umar, minggir Umar, minggirlah. Aku tetap akan mensolati dia. Kalau ma'afartu alaih, saya terus menerus mengatakan demikian. Kalau ini khiyirtu akhtartu, saya disuruh milih. Maka saya milih untuk mensolati dia. Begitu baiknya Rasulullah SAW. Waktu melihat anaknya yang soleh, minta agar disolati oleh Rasulullah SAW, orang tadi. Dia didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kata, ini maksudnya anaknya yang soleh itu kepada ayahnya. Law alima anni in zidtu ala 70 yughfaru lahu la zidtu alaiha, kata Rasulullah. Andai kata untuk mengampuni orang ini saya beristighfar 70 kali, saya mau, kata Rasulullah SAW. Saya akan berbuat demikian. Itu baiknya Rasulullah SAW. Saya akan mengatakan mengampuni dia atau minta mohon kepada Allah agar diampuni dia. Andai kata 70 kali saya akan laksanakan, kata Rasulullah SAW. Qala ay Umar berkata, fa shalla alaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mensolati dia. Kemudian pergi Rasulullah SAW setelah disolati. Lam yansat yasira, tidak lama lagi hatta nazalat ayatan min Bara'ah, turun 2 ayat dari surat Bara'ah, dari surat Taubah, mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dilarang Rasulullah SAW untuk mensolati orang munafik. La tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau mensolati mereka, salah satu dari mereka. Kalau mereka sudah mati, sama sekali jangan disolati. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Tidak boleh. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka yang telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dia mati dalam mereka itu mati, orang-orang munafik itu mati dalam keadaan fasik. Qala Umar fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah SAW yawma idzin. Saya heran waktu itu, bagaimana saya itu memberanikan diri bicara di hadapan Rasulullah SAW seperti itu. Yang perancang saya ini mengatakan demikian di hadapan Rasulullah SAW. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sedangkan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dari aku. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wafaqtu rabbi fi salat di maqam Ibrahim wa fil hijab wa fil Isra wa Badr. Dan di Isra wa Badr juga waktu Rasulullah SAW pasukan Islam menang di dalam perang Badar yang ditawan 70 orang. Rasulullah SAW bermusyawarah kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, ini orang-orang ini, sesungguhnya orang-orang ini adalah keluarga kami dan kami memerlukan uang, memerlukan ekonomi yang kuat. Apabila mereka itu kita tebus dengan
tebusan, lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW minta pendapat Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab harus dibunuh semuanya. Dan saya orang yang akan membunuh Khalid, pamanku. Waktu itu pamannya salah satu orang dari kawanan Quraisy kafir musyrik. Saya pertama orang yang membunuh dia. Dan Ali bin Abi Thalib suruh membunuh saudaranya Aqil. Waktu itu dia juga ditawan. Maka Rasulullah SAW condong ke pendapat Abu Bakar Siddiq. Maka turun ayat Allah SWT menyetujui ra'y Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dan juga Umar bin Khattab qala lamma nazalat tahrimul khamr, waktu khamr diharamkan. Qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Sifaan, ya Allah. Bilang sama Rasulullah SAW, jelaskan kepada kami tentang khamr ini. Yakni dengan jelas. Karena al-ayat yang pertama, yaitu waktu Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah tentang khamr ini, bilang wala taqrabu bi'ani, jangan kalian mendekati khamr. Itu saja, tidak disebut haram. فنزلت هذه الآية التي في البقرة هم يطورون آياتني في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. Setelah Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah SWT untuk menjelaskan kami kepada tentang khamr ini bagaimana. Turun ayat Allah ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun. Qala fadu'iya Umar, kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tadi, faqurtu alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Tidak puas Umar atas ayat tadi, sebab ayat tadi mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun. Mereka bertanya kepada yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-khamr dan al-qumar dan judi. Katakanlah kepada mereka, fihima ithmun kabirun. Di dua itu ada dosa besar. Di mana di khamr itu. Kemudian Umar mengatakan juga, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Minta penjelasan lebih Umar bin Khattab. Maka turun ayat Nisa tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian mabuk. Bahkan munadi Rasulullah SAW juga qama shalat nada ay la yaqrabanna shalat sakran. Dahulu sebelum diharamkan al-khamr, itu sebelum sholat itu ada orang yang mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian datang ke sini untuk sholat sedangkan kalian sakron dan kalian bermabuk, jangan. Fadu'iya Umar, faquritu alaihi, maka saya panggil Umar, maka Umar dipanggil dan dibacakan itu tadi ayat tadi. Kemudian Umar belum puas juga. Qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr lebih dari itu supaya kita ini tentram hati kami. Fanazalat al-ayat allati fil Maidah. Kemudian turun ayat yang ada di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ini ayat jelas kita. Kalau khamr itu dan judi dan ansab itu adalah haram. Disebut juga yas'alunaka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr dan maisir dan ansab. Al-ansab itu penyembelihan yang disembelih di atas berhala. Dahulu orang-orang jahiliyah apabila berkurban itu disembelih di atas berhala. Wal azlam, al-azlam seperti saya mengatakan seperti dukun gitu. Ya dahulu di zaman jahiliyah itu mereka membawa asa yang sepotong kayu 12, 13 gitu. Ditulis itu macam-macam yang diikuti antara na'amla, iya tidak, ini dipegang, dibawa. Setiap orang jahil dulu mempunyai itu. Apabila dia berbuat sesuatu, umpamanya dia ingin beli sesuatu barang, dia ragu-ragu atau kawin sama orang perempuan si sulam, ragu itu dikeluarkan dia.
Itu udah iyalah, iya enggak sudah. Itu mereka itu namanya Islam. Nah, itu dilarang oleh Allah SWT. Ta'ala itu wal azlam rijsun min amal syaitan. Perbuatan yang mungkar. Itu adalah perbuatan amal dari syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah itu. La'allakum tuflihun. Kemudian innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata. Syaitan itu untuk menjadikan kalian benci-membenci, berbuat keji. Itu dari khamr. Fil khamri wal maisir dan judi. Wa yasuddukum an dzikrillah, yang mencegah kalian dari zikir Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dari khamr wal maisir. Wa anis salat, dan juga perbuatan salat. Hal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Itu waktu datang ayat ini untuk ashabi Rasulullah SAW. Al-khamr ada dahulu di zaman jahiliyah halal indahum. Dahulu mereka memang halal sebelum diharamkan. Di zaman Islam dahulu apabila seorang datang untuk menghormati itu disuguhi khamr dulu. Untuk menghormati orang tamu tadi. Namanya al-khamr mu'akkad. Al-khamr mu'akkad apabila dia dermawan, orangnya itu kaya, dia mempunyai di rumahnya itu khamr mu'akkad. Apa khamr mu'akkad? Itu khamr yang lama, yang sudah lama. Itu harganya mahal luar biasa sekarang. Lama itu tambah mahal. Jadi apabila seorang datang ke rumah seorang, kemudian dikasih itu khamr mu'akkad, itu Allah sikulan menghormati anak luar biasa. Di zaman Islam sebelum diharamkan khamr itu dulu. Mereka isyopun khamr dulu, seperti kita minum teh, mereka minum khamr dulu. Waktu datang ayat ini, fahal antum muntahun, kata Allah SWT. Apakah kalian tidak berhenti dengan syukur khamr? Itu untuk ashabi Rasulullah SAW. Kalau kita, Masya Allah, syukur khamr ada, orang kalau minum, minta lagi terus, kecanduan. Maka seluruhnya waktu dia mendengarkan khamr itu, ada di antara sahabat Rasulullah masih mau minum gini. Waktu mendengar itu dilemparkan semua oleh mereka. Bahkan mereka di rumah-rumah mereka itu dahulu punya khamr itu dibuat semua. Di kota Madinah, sampai kota Madinah itu baunya khamr semua. Tidak ada satu pun di antara mereka yang meninggalkan. Kalau umpamanya kita orang ini bisa tak minum dulu di sini sampai entek itu baru. Mereka enggak, sebelum diminum dengar ini. Datang orang mengatakan tentang ayat ini bahwa Allah SWT telah melarang khamr, langsung ditaruh sama dia. Dan diharamkan atas dirinya dan tidak diminum lagi. Semenjak itu haram khamr dan mereka telah meninggalkan khamr seumur hidupnya. Ini kualitas ashabi Rasulullah SAW. Bagaimana mereka itu taat dalam mendengar firman Allah SWT. Kemudian dipanggil Umar bin Khattab dan dibacakan ayat tadi. Faquri'at alaih falamma balagha fa'al antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti dari syurbul khamr itu? Mereka berkata intahaina. Semua mengatakan intahaina, sudah cukup. Kita orang berhenti. Hadha huwa al-Faruq illa al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Razaqallahu as-sajad fil-ra'yi, Allah SWT telah memberi kepadanya yaitu as-sajad fil-ra'yi wal-isabah fil-qawl. Apabila bicaranya itu benar. Dan ra'yuhu dan pendapatnya itu sedih, betul. Al-muhaddits al-mulham, yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala Allah al-haqq 'ala lisani wa qalbi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dadanya kebenaran, di atas di dadanya dan juga di mulutnya, di lidahnya. Kemudian ini disebut Muhammad bin Sirin mengatakan, ma adhunnu ana rajulan yang taqsu Abu Bakar wa Umar yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira katanya Ibn Sirin seorang tabi'iyun kabir, alim, faqihun zahid. Dia mengatakan, saya kira tidak ada orang di dunia ini benci kepada Abu Bakar wa Umar, kemudian dia senang sama Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau dia benci kepada Abu Bakar wa Umar, pasti dia benci kepada Rasulullah SAW. Karena orang dua ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang benci kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kemudian dia cinta kepada Rasulullah SAW. Itu tidak ada.
Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.